Hasil pemeriksaan lanjutan CBI, kan CBI juga masih 3 tahun itu nyari terus kan. CBI menyatakan keputusan si Jia ini mengakhiri nyawanya atau mengakhiri hidupnya karena adanya tekanan emosional. Dan tekanan emosional itu bisa jadi karena hubungan toksik dia antara si Jia sama si Suraj. Jadi di sini Suraj pun kembali lagi diharuskan untuk tetap menjalani persidangan karena dia dianggap si Suraj ini dianggap bertanggung jawab atas kematiannya si Jia. Dan dibebaskan, ditahan lagi untuk masuk sidang. Nah, di persidangan awal di bulan Januari 2017, jaksa menuntut Suraj dengan tuduhan kalau dialah orang yang menyebabkan Jia menghilangkan nyawanya, sesuai sama isi suratnya si Jia. Nah, lalu di tanggal 31 Januari 2018, Pengadilan Mumbai pun mendakwa Suraj dengan pasal 306 KUHP India, yaitu membantu Jia mengakhiri hidupnya. Itu. Tapi belum selesai juga, Wak. Persidangan juga masih terus berlanjut dengan mendatangkan 69 saksi ke persidangan dan juga mencari bukti-bukti yang lain. Cuman sayangnya sampai 5 tahun kemudian, Wak, pengadilan khusus CBI ternyata tetap tidak menemukan bukti kuat yang mengaitkan kematiannya Jia dengan Suraj. Dicari-cari nggak ada. Hingga akhirnya pada bulan April 2023 setelah 10 tahun kasus ini bergulir, Suraj pun dibebaskan dari tuduhan keterlibatan atas kasus penghilangan nyawa, bunuh dirinya Jia. Bebas. Meskipun udah bebas, opini publik masih nyudutin Suraj sebagai penyebab kematian si Jia ini, Wak. Mungkin gegara terus-terusan disudutin ya kan, Suraj sama keluarganya nggak terima juga lah, Wak. Mereka buka suara lah ke media. Jadi di tahun 2023 kemarin nih, setelah si Suraj ini bebas, Zarina, ibunya Suraj, muncul ke media dan dia mengungkapkan fakta baru yang selama ini mereka tutup rapat, Wak. Zarina yang ngomong. Zarina bilang, semua orang bebas berpendapat, tapi sayangnya tanpa tahu kisah sebenarnya orang-orang malah salah paham sama anak saya sampai dia harus menderita bertahun-tahun. Zarina cerita, Wak, di situ kalau sebulan sebelum kematiannya si Jia, Suraj sama Jia itu sebenarnya udah putus. Tapi Suraj bilang ke Jia, kamu tetap boleh kok datang ke aku sebagai teman, tapi bukan sebagai pacar. Dan memang setelah putus ini, Suraj ini masih sering dengerin curhatannya si Jia, termasuk soal kegagalannya dapetin peran utama di beberapa film. Nah, keluarga si Suraj ini menduga si Jia ini frustasi karena gagal ditolak di beberapa film. Makanya dia ngakhiri hidupnya, bukan gara-gara anak aku. Bahkan di sini Zarina juga bilang kalau Jia ini pernah melakukan percobaan pengakhiran nyawa sebanyak 4 kali sebelum dia kenal sama anak aku, sebelum dia kenal Suraj. Itu katanya. Jadi dia tuh depresi bukan karena anak aku, karena